Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya Wayan Ari di channel YouTube Bonsai Tropis Bali. Oke kawan-kawan, untuk kegiatan kali ini di sini kita akan sedikit melakukan sebuah proses cutting untuk perantingan bahan wacang kawan-kawan. Jadi ini adalah bahan dari akar wahong laut dulunya yang sudah kita okulasi dengan sancang. Dan di sini kita sudah membuat sebuah gerakan yang berkonsep atau bergaya seperti agak semi cascade kawan-kawan ya. Nah, jadi untuk kondisinya seperti ini. Nah, di sini nanti kita akan lakukan sedikit tahap cutting untuk di bagian perantingan yang baru-baru menyusul ini kawan-kawan ya. Nah, contoh di bagian sini dan di bagian atasnya. Dan sekaligus nanti juga kita akan melakukan sedikit perawatan untuk di bagian media kawan-kawan ya. Karena di sini untuk media sudah hampir 6 bulan lebih belum belum pernah saya ganti kawan-kawan. Jadi ini kalau biasanya kalau kita memakai bahan dari akar wahong laut ini biasanya dia tidak tidak terlalu banyak sekali pertumbuhan akarnya kawan-kawan. Jadi yang penting dia ada beberapa akar dan bisa mensuplai nutrisi untuk membuat pertumbuhan di atasnya kawan-kawan ya. Jadi ini tidak terbalik kawan-kawan ya. Jadi ini normal seperti pohon biasa. Cuman kita mengambil bagian akarnya saja kawan-kawan ya. Nah kebetulan di sini juga kita konsep dengan gaya seperti on rock dan akarnya ini kita masukkan kita masukkan saja ke bawah ke lubang batunya itu. Nah nanti kita akan cek sama-sama untuk di bagian bawahnya juga kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, kita langsung ke proses bagian atas saja dulu kawan-kawan ya. Nah oke kawan-kawan, kita akan cutting dulu untuk perantingan yang sudah besar ini kawan-kawan ya. Nah kita cutting mulai dari atas saja dulu kawan-kawan ya. Nah yang ini kita cutting di situ saja. Dan yang ini juga, agar nanti bisa menuju ke proses pembuatan ranting kawan-kawan ya. Jadi ini harus kita cutting dulu kawan-kawan. Jadi di sini hanya di bagian atas ini hanya kelompok pemimpin mahkota yang ukurannya tidak terlalu besar kawan-kawan ya. Nah, jadi di sini kita coba sesuaikan dengan size size pohonnya ini. Kalau kita bikinnya terlalu besar nanti dia agak terlalu beban nanti kawan-kawan ya. Nah ini kita cutting di sini saja dan yang ini juga belakangnya lagi satu kawan-kawan seperti itu. Dan yang ini coba saya cutting dulu di sini kawan-kawan ya. Nah jadi pohon ini di sini saya presentasikan untuk penampilan pohonnya itu tidak tidak dalam satu pandangan saja kawan-kawan ya. Jadi di situ kita bisa membuat beberapa sudut pandang seperti sudut pandang dari depan. Nah contoh kalau kita mau memakai tempat depan dari sini juga bisa kawan-kawan ya, ataupun dari sini kawan-kawan ya. Jadi yang penting di sini tuh ada ruang kosong masuk ke dalam kawan-kawan ya. Nah di sini adalah bagian ujung mahkotanya dan dari sini pun bisa kawan-kawan ya.
Coba saya perjelas sedikit. Nah, dari situ kan kawan ya. Jadi pohon ini dia tidak apa namanya, tidak terpacu dalam satu pandangan saja kawan-kawan ya. Karena ciri khas pohon ini dari gerak dasar sudah memiliki karakter yang agak unik, seperti akarnya ini kawan-kawan ya. Jadi inilah proses alam kawan-kawan. Tentu saja kalau kita tidak apa namanya, tidak bisa menempa ini kawan-kawan ya. Jadi inilah proses alami dari alam dulunya. Nah, yang ini saya akan cutting dulu di sini kawan-kawan. Dan yang ini juga. Kalau apa namanya? Kalau rantingnya atau anak rantingnya ukurannya belum sesuai, kita beri saja dulu kesempatan kawan-kawan ya, agar pembesarannya itu tidak nanggung kawan-kawan ya. Nah, yang ini untuk pembesarannya saya rasa sudah cukup. Coba saya cutting di sini saja dulu. Nah, yang ini ukurannya masih kecil kawan-kawan ya. Jadi kita beri kesempatan dulu atau kita los. Nah, yang ini saya akan cutting dulu yang satu ini kawan-kawan ya. Oh, ini dua bisa sekaligus kawan-kawan. Coba saya cutting di situ kawan-kawan. Jadi ini ujungnya ini nanti kalau memang apa namanya masih terlalu agak panjang, kita bisa sesuaikan lagi kawan-kawan ya. Nah, ini coba saya apa namanya perjelas dulu sedikit anatomi perantingannya. Ini perantingannya ini apa namanya masih kecil kawan-kawan ya. Jadi kita bersihkan saja dulu daun-daun yang berada di pangkal kawan-kawan ya, agar pencahayaannya lebih stabil masuknya atau seimbang. Ini kan saya stop dulu di sini satu kawan-kawan ya, agar bisa apa namanya yang di belakangnya ini membesar kawan-kawan ya. Yang ini lagi satu. Tunas-tunas di bawah lebih baik kita buang saja kawan-kawan ya. Ini apa namanya, cuacanya agak gelap sedikit kawan-kawan ya. Mohon maaf kalau agak kurang terlihat kawan-kawan. Ini kebetulan kemarin tumben ada hujan kawan-kawan. Kita perjelas sedikit apa namanya kerangkanya kawan-kawan. Nah, ini kan saya press di situ kawan-kawan. Karena ini rantingnya ini udah apa namanya udah agak tua kawan-kawan ya, atau anak rantingnya ini. Yang ini juga kawan-kawan udah agak tua kawan-kawan. Yang penting jangan apa namanya terlalu kecil atau terlalu muda sekali kawan-kawan ya.
Nah, yang di atas ini kan saya apa namanya, pruning dulu sedikit pucuknya kawan-kawan. Karena di sini nanti kita kan akan membentuk apa namanya, sebuah tajuk mahkota yang tidak lancip kawan-kawan ya. Jadi dia tuh agak tumpul kawan-kawan ya, kalau bisa kawan-kawan ya. Kalau kita lancip kan nanti tidak sesuai dia kawan-kawan ya. Karena kalau saya pribadi sini biasanya mengikuti pola tumbuh pohon yang seperti di alam tropis kawan-kawan ya. Jadi kalau pohon yang tumbuh di alam tropis itu biasanya dia tidak apa namanya, di bagian atas itu atau di bagian mahkota itu tidak lancip kawan-kawan ya. Jadi dia kadang-kadang agak miring atau agak tumpul kawan-kawan ya. Nah, kurang lebihnya segini kawan-kawan. Nah, di sini kan dia terlihat agak panjang di belakang kawan-kawan ya. Nah, jadi ini kita bisa apa namanya, kalau ingin membuat kesesuaian, kita bisa panjangkan di sini lagi dikit kawan-kawan ya. Seperti ini kawan-kawan. Nah, yang ini kita besarkan dulu lagi sedikit kawan-kawan ya, biar tidak apa namanya nanti nanggung kawan-kawan. Nah, di sini akan apa namanya, saya press juga kawan-kawan ya. Kalau ini kan apa namanya, kerangka percabangan atau kerangka perantingan ini sudah banyak pertumbuhan apa namanya, ranting atau anak rantingnya kawan-kawan ya. Kalau dari sini seperti ini. Ini apa namanya, pertumbuhannya di bawah kawan-kawan ya. Kita cari yang di atas saja kawan-kawan. Kita buka sedikit apa namanya, ruangnya kawan-kawan ya, agar nanti sinar matahari itu lebih bagus masuknya kawan-kawan. Jadi kadang-kadang kalau kita biarkan terlalu tertutup sekali, dia mudah dijadikan sarang hama kawan-kawan. Jadi biasanya kalau hama itu hama kutu putih kawan-kawan. Nah, kalau dari sini penampilannya seperti itu. Kalau dari situ seperti itu. Nah, sekarang apa namanya, untuk proses cuttingnya sudah kita kondisikan atau kita sudah lakukan, dan sekarang kita akan menuju ke proses pergantian media sedikit kawan-kawan ya, dan beserta apa namanya, pupuknya kawan-kawan ya. Nah, kita langsung bongkar ini saja kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, kita akan bongkar dulu medianya ini kawan-kawan.
Oke kawan-kawan, jadi untuk kondisi perakarannya seperti ini kawan-kawan ya. Nah, jadi disinilah dulu kita masukkan apa namanya, ujung akar pancernya nih, dan membelok seperti ini kawan-kawan ya. Nah, di sini sekarang sudah apa namanya, sudah sedikit terjadi penyatuan kawan-kawan ya. Nah, jadi penyatuannya itu di bagian sini kawan-kawan. Nah, tapi di sini dia tidak ada akar khusus yang masuk ke lubang-lubang batu ini kawan-kawan ya. Nah, jadi kita gunakan satu tumpuan akar pancer ini saja, dan kita masukkan ke bawah sini uh, untuk dijadikan kekuatan titik tumbuh yang menuju ke atas kawan-kawan ya. Nah, jadi maksud saya pangkal kekuatannya kawan-kawan ya, kekuatan tumbuhnya dari sini. Nah, di sini untuk perakaran hanya akan saya seleksi sedikit saja kawan-kawan ya. Untuk akar-akar yang apa namanya, terlalu menghilang ataupun semrawut sekali kawan-kawan ya. Coba saya seleksi dulu kawan-kawan ya. Nah, di sini ini apa namanya, saya akan seleksi dulu yang satu ini kawan-kawan. Nah, jadi di sini kita sisakan akar yang besar-besar saja dulu kawan-kawan ya. Yang serabutnya ini akan saya buang kawan-kawan. Itu kemungkinan akar dari sini kawan-kawan, dari bawah ke atas ya kawan-kawan. Ini saya pangkas sedikit kawan-kawan. Nah, di sini kan dia apa namanya, saling menyilang kawan-kawan ya. Nah, ini kita biarkan saja kawan-kawan ya. Kalau itu kita seleksi, nanti takutnya pohonnya itu ngedrop kawan-kawan ya. Jadi kita pangkas ringan saja di bagian serabutnya ini kawan-kawan. Pangkas yang apa namanya, serabut-serabut yang terlalu banyak kawan-kawan. Kalau cuman serabutnya saja tidak apa-apa kawan-kawan ya. Yang penting jangan apa namanya, akar seperti ini kawan-kawan ya, dan seperti ini. Nah, kalau dari sini seperti ini, jadi ini batunya sebenarnya kalau menurut saya sangat apa namanya, reliefnya itu sangat alami sekali kawan-kawan ya. Ini apa namanya, agak sedikit miring ke belakang kawan-kawan, posisikan sedikit seperti ini. Seperti itu kawan-kawan. Jadi inilah yang apa namanya, yang saya coba presentasikan untuk gaya pertumbuhan atau penampilan pohon ini di atas batu kawan-kawan. Jadi kita di sini apa namanya, tidak terfokus dalam satu titik pandangan saja kawan-kawan ya. Kita bisa memandang dari depan, dari sini.
ataupun dari sini kawan-kawan ya. Nah, jadi apa namanya, kita jangan terpaku kalau kondisi akarnya seperti ini kawan-kawan ya, atau kita itu terpaku biar apa namanya, di sini biar ada akar lengkap dan lain sebagainya. Nah, jadi inilah gaya pertumbuhan pohon yang bisa saya bilang sedikit alami kawan-kawan ya. Nah, jadi sedikit alaminya itu kan dia mampu tumbuh di samping batu ataupun di atas batu dengan kondisi perakaran seperti ini kawan-kawan ya. Nah, jadi ini konsepnya bebas dia kawan-kawan ya. Dia tidak apa namanya, harus ada akar yang kuat sekali. Nah, untuk akar serabutnya di sini sudah apa namanya, ya sedikit kurangi kawan-kawan, agar nanti bisa terjadinya peremajaan akar kawan-kawan ya. Nah, nanti di sini akan saya tambahkan media dan talang lagi sedikit kawan-kawan ya. Ntar saya masukkan medianya dulu kawan-kawan ya. Nah, ini adalah media apa namanya, pasir malang yang saya sudah mix kemarin kawan-kawan ya. Jadi pasir malang itu saya mix dengan tanah humus di bawah bambu dan pupuknya di kastar kawan-kawan ya. Kita masukkan saja dulu kawan-kawan. Ini apa namanya, untuk potnya belum ada kawan-kawan ya. Nah, jadi kita pakai saja dulu pot ini sementara sambil kita memproses di bagian atasnya kawan-kawan ya. Nanti kan saya coba carikan pot yang agak cocokan kawan-kawan ya. Atau mungkin teman-teman ada yang punya ide bagus, mungkin ini cocoknya pot apa, nanti bisa ditulis kolom komentar kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, apa namanya, untuk proses perawatan di bagian media sudah kita lakukan tadi. Mohon maaf nih agak sedikit gelap kawan-kawan ya. Ini kebetulan hujannya sudah mulai turun kawan-kawan ya. Nah, jadi di sini untuk proses di bagian atas sudah saya apa namanya, sharingkan tadi sebelumnya untuk proses cutting dan sedikit pruning tipis, dan untuk proses di bagian bawah juga apa namanya sudah kita sharingkan tadi. Nah, untuk sementara proses penanganan bahan ini kita akan cukupkan dulu. Semoga bisa cukup bermanfaat atau cukup menginspirasi. Kita ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Salam satu hobi dan salam budidaya. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt